Ridwan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bagus kalau barang itu nyangkut di tangannya. Bagus sekali. Biar dia bangkrut sampai habis. Si brengsek itu. Waktu dulu memukulku pasti tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini." Lalu dia segera bertanya lagi, "Johnny, kalau kita benar-benar melakukan ini, apakah tidak melanggar hukum?" Johnny menjawab sambil tertawa, "Melanggar hukum apanya? Dalam jual beli barang antik, tidak pernah ada jaminan keaslian. Rumah lelang di seluruh dunia juga tidak menjamin barangnya asli. Apalagi transaksi pribadi. Setelah dibeli, urusan selesai. Siapa yang tertipu ya terima nasib. Siapa yang berjudi ya harus siap kalah." Ridwan mengangguk. "Bagus, bagus. Kalau begitu barang seperti itu bisa didapatkan?" Johnny tersenyum dan berkata, "Bisa saja, tapi belum tentu murah. Meskipun palsu, barang seperti itu tidak berharga. Justru semakin mirip dengan aslinya, semakin mahal harganya. Ketua, tenang saja. Soal ini tidak perlu kau pikirkan, aku yang akan mengurus barangnya. Berapapun biayanya, kau tidak perlu mengeluarkan sepeser pun." Mata Ridwan berputar. Di dalam hati dia berpikir, "Dasar rubah tua Johnny. Kau sendiri bilang hal seperti ini tidak melanggar hukum. Kalau nanti berhasil menipu Heru dan mendapatkan uang, bukankah semuanya masuk ke kantongmu? Kalau modal 50.000 dan kembali 500.000, itu untung 450.000. Kau tidak mau aku keluar uang, berarti kau juga tidak mau berbagi keuntungan denganku." Memikirkan hal itu, Ridwan segera berkata dengan nada penuh prinsip, "Johnny, untuk urusan seperti ini, aku tidak bisa membiarkanmu menanggung modal demi diriku. Aku masih punya uang, berapapun biayanya, aku yang bayar." Meski mengatakan bahwa modal akan dia tanggung sendiri, maksud sebenarnya adalah keuntungan juga harus menjadi miliknya. Johnny yang licik langsung memahami maksud tersembunyi Ridwan. Namun, alasan dia mengatur semua ini bukan untuk mencari uang, melainkan untuk mengambil hati Ridwan. Jika selain membantunya, melampiaskan dendam, juga bisa membuatnya memperoleh keuntungan, bukankah Ridwan akan semakin berterima kasih kepadanya? Karena itu Johnny langsung berkata, "Ketua Ridwan, kalau kau yang mengeluarkan modal, maka seluruh keuntungan nantinya akan kuberikan kepadamu tanpa kurang 1 sen pun." Ridwan tersenyum lebar. "Aduh, bagaimana bisa begitu? Kalau benar menghasilkan uang, aku tidak mungkin membiarkanmu bekerja sia-sia." Sambil melambaikan tangannya dengan murah hati dia berkata, "Begini saja Johnny, semua biaya aku tanggung dan dari laba bersih, kau dapat 20%. Johnny tersenyum lalu berkata, "Ketua, itu urusan nanti. Tapi aku harus mengingatkanmu dulu. Setelah kita memilih barangnya, kita harus langsung membayar. Membeli barang tiruan juga sama. Uang dan barang ditukar saat itu juga, dan tidak bisa dikembalikan. Kalau nanti barangnya sudah kita beli, tapi Heru tidak terpancing, uang itu bisa saja hilang begitu saja. Bahkan, apakah barang itu bisa dijual ke orang lain juga belum tentu. Kalau kau yang menanggung biaya, risiko ini harus kujelaskan dengan jelas." Ridwan tertawa dan berkata, "Terus terang saja Johnny. Kalau aku yang memilih sendiri, aku jelas tidak yakin. Tapi bukankah ada kau sebagai penasehat di seluruh pasar barang antik kalau soal menipu orang? Maksudku soal mengemas cerita dan membuat narasi. Kau jelas nomor 1. Aku percaya pada penilaianmu. Barang yang kau pilih pasti tidak sulit untuk menipu Harry." Setelah itu dia menambahkan, "Oh iya, bahkan kalau Heru tidak tertipu juga tidak masalah. Orang kaya bukan hanya dia seorang. Dengan kemampuanmu, aku yakin barang itu tetap bisa dijual ke orang lain." Ucapan Ridwan membuat Johnny agak kesal. Di dalam hati dia mengumpat,
orang tua ini mau aku yang menjadi penjamin rupanya. Maksudnya kalau Heru tidak berhasil ditipu, aku tetap harus mencari korban lain untuk menghasilkan uang baginya. Benar-benar tidak tahu malu. Saat itu Joni mulai menyesal karena berinisiatif membantu Ridwan membalas dendam. Awalnya dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk berbuat baik dan mendapatkan simpati darinya. Tapi sekarang tampaknya jika rencana ini gagal, dia sendiri harus mengeluarkan banyak uang. Dia melanjutkan berpikir, kalau aku mengajaknya membeli barang seharga 50.000 untuk menipu Heru sebesar 500.000 lalu gagal, apakah aku yang harus memberikan 500.000 kepadanya? Memikirkan hal itu, Joni mengeluh di dalam hati. Kejam, benar-benar kejam. Namun dia juga sangat sadar. Urusan seperti ini ibarat anak panah yang sudah dilepaskan. Tidak ada jalan mundur dan tidak ada obat penyesalan. Karena semuanya sudah sampai pada tahap ini, aku hanya bisa terus maju. Anggap saja membalas budi kepada Tuan Andi. Karena itu dia berkata, Ketua, tenang saja. Sekalipun kita gagal menjatuhkan Heru, namun aku Joni menjamin bahwa berapapun uang yang kau keluarkan, setidaknya akan kembali 2 kali lipat. Janji keuntungan 2 kali lipat itu sekaligus menjadi batas maksimal kerugian yang bersedia dia tanggung. Ridwan berkata dengan sangat bersemangat, Joni, memang kau yang paling bisa diandalkan. Kapan kita pergi melihat barangnya? Urusan seperti ini lebih cepat lebih baik. 2 hari lagi aku akan berangkat ke Dubai. Sebisa mungkin kita selesaikan sebelum aku pergi. Joni juga sudah mantap mengambil risiko dan segera berkata, Ketua, kalau memang lebih cepat lebih baik, kenapa tidak kita berangkat sekarang juga? Ridwan menepuk meja dan berseru, ya, ayo berangkat, kita gas habis dia. Joni sudah berkecimpung di jalan barang antik selama bertahun-tahun. Berbagai jalur dan jaringan yang dimilikinya memang jauh melampaui orang biasa. Namun di antara semua itu ada banyak sumber daya kelas atas yang meskipun pernah dia ketahui, sebelumnya dia tidak pernah benar-benar bisa masuk ke lingkaran mereka. Misalnya, para ahli pembuat barang antik palsu kelas tinggi. Mereka biasanya hanya berurusan dengan para pedagang barang antik yang memiliki pelanggan besar serta status sosial dan reputasi tinggi di industri. Tokoh kecil seperti Joni pada masa lalu jelas tidak masuk dalam pandangan mereka. Bahkan, jika saat itu Joni berhasil menemukan mereka, mereka pun tidak akan memandangnya dengan serius. Jika orang-orang itu diibaratkan sebagai bandar narkoba kelas kakap, maka Joni dahulu paling banter hanyalah pengedar kecil yang mondar-mandir di klub malam menjajakan pil ekstasi. Namun sekarang Joni sudah berbeda. Dia adalah penasehat Albert. Jaringan dan statusnya di Makassar jauh melampaui orang biasa. Karena itu, ketika dia menelpon salah satu ahli senior tersebut, pihak sana bahkan merasa tersanjung dan langsung mengundangnya ke studio untuk berbincang secara langsung. Maka Joni pun membawa Ridwan menuju tempat itu dengan mobil. Yang disebut studio oleh pihak tersebut sebenarnya adalah sarang pemalsuan, tempat membuat barang antik palsu, memberi efek usia tua, dan melakukan berbagai modifikasi terhadap benda-benda budaya serta barang antik. Karena pekerjaan mereka tidak bisa dipublikasikan, lokasi markas mereka pun dipilih dengan sangat unik. Tempat itu berada di pemukiman pinggiran di dekat jembatan jalan tol. Joni merasa Rolls-Royce kulinan milik Ridwan terlalu mencolok jika dibawa ke daerah pinggiran seperti itu. Karena itu dia mengendarai mobilnya sendiri sambil membawa Ridwan ke sana. Meskipun tempatnya berada tepat di samping jalan tol.
Jarak dari dua pintu keluar tol terdekat ke daerah tersebut masih sekitar 7 atau 8 kilometer. Jadi setelah keluar dari jalan tol, mereka masih harus melewati jalan yang sempit dan bergelombang cukup lama sebelum akhirnya tiba di pintu masuk pemukiman. Saat itu di pintu masuk sudah menunggu seorang pria berjanggut berusia sekitar 40 tahun. Begitu melihat Johnny datang, pria itu segera menyambutnya dan berkata dengan hormat, "Saudara Johnny, kau sudah datang." Mobil cukup diparkir di pintu masuk pemukiman saja. Kita jalan kaki masuk, tidak jauh, hanya beberapa ratus meter. Johnny mengangguk. Dia memarkir mobil di pinggir jalan, lalu berkata kepada Ridwan, "Ketua Ridwan, mari kita turun." Ridwan segera menurunkan suaranya dan berkata, "Jangan panggil aku Ketua Ridwan lagi. Untuk urusan seperti ini, semakin rendah profil semakin baik. Nanti saat mengenalkanku bilang saja namaku Jaka." Setelah berkata demikian, dia segera meludah ke samping, seolah membuang sial. Johnny mengangguk berulang kali, "Baik Tuan Jaka, kau benar." Ridwan tersenyum puas, "Benar." Setelah sepakat, keduanya membuka pintu mobil dan turun. Pria itu sudah menunggu dengan hormat, tidak jauh dari sana. Begitu melihat mereka turun, dia segera menghampiri. "Silakan ikut aku, tuan-tuan." Johnny melihat ke sekeliling dan mengomel, "Tuan Robin, tempat yang kau pilih ini benar-benar terpencil. Jalannya sudah susah dilalui. Jalan masuknya sempit sekali. Ditambah lagi selalu ada mobil yang parkir sembarangan di pinggir jalan. Masuk ke sini saja sudah menghabiskan banyak tenaga." Pria yang dipanggil Tuan Robin itu tersenyum. "Saudara Johnny, kau tidak tahu saja. Tempat seperti ini memang sengaja kami pilih. Bahkan dua mobil yang tadi kau lihat parkir sembarangan di pinggir jalan itu juga diatur oleh kami. Dengan begitu, siapapun yang masuk harus memperlambat kendaraan mereka. Orang-orang kami jadi punya kesempatan mengamati siapa yang datang. Kalau ternyata polisi atau petugas berpakaian sipil, kami akan segera mendapat pesan dan langsung kabur." Johnny baru mengerti dan berseru kagum, "Kalian benar-benar hati-hati." Robin menjelaskan, "Tentu saja, pekerjaan kami sangat mudah menyinggung orang. Kalau ada orang yang tertipu dan rugi lalu merasa tidak terima, kemudian datang untuk balas dendam atau melaporkan kami ke polisi. Jadi kami harus waspada. Keuntungan terbesar memilih tempat seperti ini adalah mudah bersembunyi, sulit ditemukan, dan sulit ditangkap." Sambil berbicara, dia menunjuk jembatan jalan tol di kejauhan dan menjelaskan, "Sebenarnya, cara tercepat ke sini bukan keluar tol, lalu masuk jalan biasa. Cara tercepat adalah berhenti di bahu jalan tol pada bagian jembatan yang tidak terlalu tinggi, lalu memanjat pagar pembatas dan turun langsung ke sini. Kau baru pertama kali datang, jadi aku khawatir kau tidak menemukan tempatnya. Pelanggan lama kami hampir semuanya datang lewat jalan tol seperti itu." Lalu dia melanjutkan, "Ngomong-ngomong, saudara Johnny, apa keperluanmu datang hari ini?" Johnny menunjuk Ridwan di sampingnya dan memperkenalkan, "Ini teman baikku, namanya Tuan Jaka. Beliau menjalankan bisnis barang antik di provinsi lain. Hari ini aku membawanya ke sini untuk melihat apakah ada barang bagus yang menarik perhatiannya." Robin tidak mengetahui latar belakang Ridwan. Melihat Johnny begitu sopan dan menghormatinya, dia mengira Ridwan pasti tokoh besar. Maka dia segera berkata dengan hormat, "Wah, salam kenal Tuan Jaka. Senang sekali bertemu denganmu." Ridwan tersenyum sambil mengangguk. "Kali ini kami datang dengan cukup terburu-buru, jadi mari kita langsung lihat barang-barangnya saja." Robin mengangguk sambil menunjuk sebuah rumah tidak jauh dari sana. "Itu studio kami. Semua barang bagus ada di sana. Ku antar kalian ke sana." Setelah memasuki halaman rumah tersebut, dari luar sebenarnya tidak tampak ada sesuatu yang istimewa.
Robin langsung membawa mereka ke sebuah kandang sapi yang sudah lama terbengkalai. Setelah menyingkirkan tumpukan jerami kering di lantai, tampak sebuah papan kayu yang menutupi tanah. Ketika papan itu diangkat, terlihat sebuah lorong yang mengarah ke bawah. Ternyata mereka menjadikan kandang sapi itu sebagai pintu masuk dan menggali seluruh bagian bawah halaman menjadi ruang bawah tanah. Mengikuti mereka turun, Ridwan tidak kuasa menghela napas kagum. Pekerjaan kalian benar-benar besar. Menggali tempat seperti ini pasti tidak mudah. Robin menjawab dengan rendah hati. Orang-orang di bidang kami kebanyakan pernah menggali makam kuno. Terus terang saja, kami semua berasal dari kalangan pencuri makam. Selain ahli mencuri makam, kami juga ahli menggali tanah. Pekerjaan sebesar ini bagi kami tidak ada apa-apanya. Sambil berbicara, ketiganya sudah menuruni tangga tanah menuju aula bawah tanah. Disebut aula karena luasnya memang cukup besar, sekitar 100 meter persegi, namun kondisi di dalamnya sangat sederhana. Mungkin demi mengurangi beban pekerjaan, tinggi seluruh ruang bawah tanah itu hanya sekitar 1,8 hingga 1,9 meter. Dindingnya masih berupa tanah. Tanah kuning yang terbuka ditopang balok-balok kayu. Keseluruhan suasana membuat tempat itu lebih mirip tambang batu bara ilegal daripada sebuah studio. Melihat Ridwan tampak agak khawatir, Robin tersenyum dan berkata, "Tuan Jaka tidak perlu cemas. Meskipun terlihat sederhana, tempat ini sangat aman. Kedalamannya dangkal, lapisan tanah di atas kepala kita hanya sekitar 1 meter. Coba pikir, seberapa berat tanah setebal 1 meter. Penyangga kayu seperti ini sudah lebih dari cukup. Dulu waktu kami menggali terowongan makam sedalam 10 meter, kami juga memakai penyangga seperti ini dan tidak pernah terjadi masalah." Barulah Ridwan sedikit tenang dan mulai mengamati keadaan di sekitarnya. Di ruang seluas hampir 100 meter persegi itu, terdapat beberapa meja kerja. Udara dipenuhi bau tanah bercampur aroma amis busuk yang membuat perut terasa mual. Di depan meja-meja kerja itu, beberapa teknisi sedang sibuk mengutak-atik benda di tangan mereka. Sekilas semuanya tampak seperti barang antik. Bahkan Johnny pun sedikit terkejut melihat skala operasi tempat itu. Dia berkata kepada Robin, "Coba perkenalkan tempat ini kepada Tuan Jaka." Robin segera menjelaskan, "Tuan Jaka, tempatku berbeda dengan bengkel pemalsuan biasa. Di sini, semua barang adalah barang asli. Tidak ada satupun barang palsu." Sambil berbicara, dia mengambil sebuah patung perunggu dan menunjukkannya kepada Ridwan. "Lihatlah patung ini, baru selesai kami kerjakan minggu ini. Bentuknya sesuai dengan karakteristik patung perunggu di zaman lampau. Pekerjaannya sangat indah dan auranya juga sangat hidup. Tetapi sebenarnya benda ini adalah patung tiruan. Kualitas pengerjaan dan detailnya memang luar biasa. Hanya saja pemilik sebelumnya tidak mengerti. Benda ini diwariskan turun-temurun di keluarganya dan selama ini hanya dijadikan pajangan. Dia juga sering membersihkannya. Karena terlalu sering digosok, lapisan patinanya hilang, sehingga tidak lagi terlihat seperti barang tua. Kami membelinya, lalu membuat efek tua kembali. Setelah itu bisa dibawa ke pasar dan dijual sebagai barang antik." Ridwan tidak terlalu memahami benda-benda perunggu, maka dia bertanya, "Kalau dijual sebagai barang antik, apakah orang lain akan percaya?" Robin tersenyum, "Kami punya cara kami sendiri.
Lalu dia mengambil sebuah alas perunggu dari samping dan berkata, "Coba lihat yang ini." Ridwan menerima alas tersebut. Benda itu memang tampak sangat tua. Dia membaliknya dan melihat bagian bawahnya terukir tulisan, "Dibuat pada zaman Majapahit." Robin menjelaskan, "Patung yang kutunjukkan tadi mungkin hanya berusia sekitar 100 tahun. Tetapi alas yang ada di tanganmu ini benar-benar alas perunggu asli dari zaman Majapahit. Hanya saja kami tidak tahu dulu alas ini milik patung apa. Saat sampai ke tangan kami yang tersisa hanya alasnya saja. Kemudian kami memasangkan dengan patung yang sudah diberi efek tua tadi. Bukankah sekarang jadinya satu set lengkap? Lagi pula jangan lupa, alas ini benar-benar barang asli era zaman Majapahit. Sedangkan patungnya juga kami buat tua, sesuai karakteristik perunggu zaman era Majapahit. Kalau keduanya digabungkan seperti ini, aku berani mengatakan lebih dari 95% ahli pun akan tertipu." Mata Ridwan langsung berbinar. Kalau satu set seperti ini benar-benar asli, berapa nilainya? Robin berpikir sejenak sebelum menjawab. Perunggu zaman Majapahit dengan cap resmi, bentuk yang indah, dan pengerjaan sebagus ini pasti bisa masuk rumah lelang. Perkiraan konservatifnya antara 10 sampai 20 juta. Ridwan segera bertanya lagi, "Kalau aku mau membeli set ini, berapa harganya?" Robin langsung menjawab, "Terus terang saja Tuan Jaka, untuk barang seperti ini biasanya kami mengenakan biaya sekitar 30% dari nilai pasar. Tadi ku bilang nilainya sekitar 10 sampai 20 juta. Kita ambil angka tengah, 15 juta. 30% dari 15 juta adalah 4.500.000. Mendengar itu Ridwan langsung menggeleng. Tidak, terlalu mahal. Bagaimana kalau barang ini malah nyangkut di tanganku?" Namun di dalam hati dia berpikir, "Dasar, kalau aku membeli barang ini saja sudah lebih dari 4 juta. Lalu berapa yang pantas diminta dari Heru? 8 juta. Memangnya dia punya uang sebanyak itu?" Begitu mendengar keberatan tersebut, Robin buru-buru berkata, "Aduh, Tuan Jaka, kau terlalu jujur. Dalam bisnis seperti ini, bukankah harga awal memang selalu dipasang tinggi?" Kemudian dia melanjutkan, "Aku tidak akan bermain-main denganmu. Benda-benda ini, harga transaksi normalnya tidak mungkin kurang dari 2 juta. Tapi karena kau adalah teman saudara Joni, ku beri harga khusus 1.500.000. Sebelumnya Ridwan sempat berbicara. Joni langsung menyela sebelum dia berbicara. "Robin, kita sudah saling kenal begitu lama. Ini pertama kalinya kita berbisnis bersama. Aku tidak banyak bicara, anggap saja transaksi pertama ini sebagai bentuk penghormatan kepadaku. Jangan ambil untung dari Tuan Jaka. Kami bayar 900.000, anggap saja sebagai awal pertemanan." Robin menghela nafas. Awal pertemanan. Tentu aku ingin berteman dengan Tuan Jaka, tapi proses membuat efek tua ini juga membutuhkan tenaga dan keterampilan. Aku tetap harus membayar para ahli." Ridwan melambaikan tangan dengan gagahnya. "Karena kau sudah berkata begitu, kita bulatkan saja. 1 juta. Cukup adil bukan?"